kebanggaan kami Bangga Ponorogo, di mana siswanya itu luar biasa karena animo dari warga untuk menyekolahkan di sini, yang mana kami sebagai orang tua itu merasa percaya bahwa output dari sekolahan ini cukup membanggakan kami, khususnya warga Ponorogo di tingkat nasional maupun internasional. Jadi sudah pada level internasional begitu katanya. Baik, perlu kami aturkan di sini bahwa saat ini angka kejadian COVID di Kabupaten Ponorogo sudah tembus angka di atas 1.600. Terus kita sempat masuk ke zona merah itu tanggal 29 kemarin, dan alhamdulillah pada perkembangannya kita sudah masuk dalam zona kuning setelah diterapkan PPKMJ. Kemudian untuk penambahan kasus untuk wilayah Babatan khususnya kita menempati ranking ketiga di wilayah Kabupaten Ponorogo. Jadi sekolahan ini berada di wilayah yang mana memang kasus COVID-nya nomor 3 se-Ponorogo. Hal itu terjadi karena kita memang di daerah transisi yang mana masyarakat itu rata-rata mobilitasnya dari bukan warga kami asli, tetapi pendatang dari Surabaya, kemudian dari luar wilayah yang bertamu atau kos di Ponorogo ataupun di wilayah Babatan. Dan ini rata-rata yang dari luar wilayah Ponorogo ke Babatan, akhirnya satu keluarga kena semua. Kemudian khususnya untuk kita di wilayah Babatan, yang menjadi perhatian kami saat ini adalah menjadi keprihatinan kita adalah yang terpapar itu ibu hamil dan anak-anak. Makanya besar harapan dari sini selaku ibunya Jawa Timur bisa memberikan nasihat salam kepada kami, karena pada faktanya kalau sudah ibu hamil kena itu hanya satu orang yang kami rawat, tetapi dua. Betul. Kemudian kalau sudah anak itu satu anak yang sakit itu mulai bahuti, bahkum ibunya sebagian dari mikir gitu ya. Jadi kami selaku nakes juga video ini harus gini gitu. Jadi nanti mungkin Bunda mohon sharing kepada ibu-ibu juga kami bagaimana kami bisa mengelola keadaan ini supaya tidak ada peningkatan kasus yang lebih banyak. Itu terkait dengan kejadian COVID di Ponorogo khususnya Babatan. Kemudian untuk sekolah ini kebetulan dalam pembinaan Puskesmas Babatan, alhamdulillah secara kooperatif dan secara koordinatif selalu seandainya harus ada kegiatan dilakukan rapid tes antibody yang sekarang sudah kami geser ke rapid antigen. Jadi insya Allah kalau keadaan sekolah ini dalam keadaan pemantauan dari kami di Satgas Covid Puskesmas Babatan. Seramai biasanya, kita tetap menjaga protokol kesehatan, tapi mungkin acara ini betul-betul bisa membawa manfaat dan kita semua dilindungi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ibu-ibu sekalian beserta bapak-bapak, ini saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah bisa diberi kesempatan untuk bicara di sini, bersilaturahmi dengan ibu-ibu sekalian. Hari ini kita membahas tidak lain dan tidak bukan, hampir di mana-mana kita bahas tentang COVID-19. Sudah hampir setahun, jadi bulan depan kurang lebih tanggal 3 atau 4, nah itu anniversary-nya Indonesia tahun pertama tepat ada COVID-19. Ini satu-satunya anniversary yang tidak kita senangi, Bu ya. Kalau anniversary tentang pernikahan, alhamdulillah gitu. Kalau anniversary tentang pekerjaan, alhamdulillah. Tapi yang khusus yang ini anniversary-nya kalau bisa jangan disyukuri. Mudah-mudahan tidak sampai anniversary yang kedua. Nah ini semua kalau mau cepat-cepat berakhir, mungkin ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian sudah sampai titik jenuh, mungkin sudah sampai titik capek mungkin mendengarkan harus ngapain saja. Kita kenal ada juga 3M dan ada juga 5M. Bedanya apa? Kalau bedanya hampir nggak ada sebetulnya Ibu, bedanya di bahasanya saja. 3M itu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak.
Nah, harusnya dari kata-kata yang singkat ini kita masing-masing sudah bisa menginterpretasikan, oh berarti harus memakai masker, berarti menjaga jarak. Kalau nggak menjaga jarak itu bagaimana? Berarti mengurangi mobilisasi dan seterusnya. Cuman kalau tidak dijelaskan satu persatu, ternyata interpretasinya ini sudah salah satu kewajiban gitu. Jadi untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi orang lain, karena kita nggak pernah tahu apakah, na'udzubillah ya Bu ya, apakah kita menjadi carrier atau tidak. Karena sekarang semakin ke sini kami perhatikan, walaupun kasus COVID-19-nya itu tinggi, tetapi resistensi atau kekuatan yang terkena itu atau kasus yang kami temui, OTG-nya semakin banyak. Jadi membuktikan bahwa oh berarti sudah selama hampir setahun ini masyarakat betul-betul menjaga kesehatannya. Jadi walaupun terinfeksi COVID-19, alhamdulillah tidak sampai membuat tidak nyaman, apalagi meninggal. Tapi yang kalau bisa sama sekali tidak terinfeksi. Nah, kemudian yang kedua harus mencuci tangan sesering mungkin, seingat mungkin. Kalau untuk praktisnya dalam keadaan pertemuan seperti ini misalnya, atau ibu masih di tengah-tengah pekerjaan, ya pakai hand sanitizer supaya nggak bolak-balik. Tapi kalau misalnya bisa ketemu wastafel, ketemu air dan sabun, cuci tangan menggunakan sabun. Ya udah tahu pasti Bu ya, yang gini semua sela-sela sampai kuku-kuku. Dan yang harus diingat ini yang biasanya suka kita kasih diskon-diskon sedikit nih, yaitu minimal 20-30 detik Ibu. Jadi jangan cedek gitu. Yang penting sudah berbusa. Nanti sama kayak anak saya. Jadi kalau anak saya tuh saya harus tungguin cuci tangannya, kalau enggak ya cuma asal lewat aja terus selesai. Jadi 20-30 detik. Kemudian menjaga jarak, ini sudah seperti yang kita ketahui. Menjaga jarak karena setiap kali kita berbicara atau bahkan bersin, itu biasanya tanpa kita sadari ada yang keluar mobilitas. Harus dibatasi mobilitas, jadi tidak perlu ya dikurangi, tidak perlu. Kalau misalnya butuh belanja, alhamdulillah kita kena COVID-nya di zaman sekarang yang udah banyak aplikasi online. Jadi walaupun saya ini mungkin keluhannya setiap bapak-bapak nih, jadi walaupun saya nggak pernah keluar, saya di rumah aja, tapi tabungan kok menipis gitu ya. Ini mungkin banyak dihadapi ya Bu ya, karena kadang-kadang hiburan kita, terutama pada saat COVID ini yaitu, atau minimal saya Bu, atau minimal saya gitu, hiburannya hanya itu. Jadi kurang lebih pasti ibu-ibu sudah paham nih konsep dari 5M ini, apa saja yang kita lakukan, itu untuk proteksi diri sendiri. Maka dari itu, kalau boleh saya sambungkan dengan program kami, ini saya mau sharing ke ibu-ibu sekalian, dan kalau bisa malah sekiranya ibu mampu, justru malah dibantu. Jadi tim PKK Provinsi Jawa Timur kami berinovasi lah. Kami mencoba membuat program yang sekiranya mungkin tepat dengan keadaan sekarang. Disebutnya dengan Visa Galuh. Nah itu singkatan Bu. Jadi setiap satu orang kader itu dapat mensosialisasikan atau berperan aktif. Berperan aktifnya sebagai apa? Bisa sebagai sosialisator, jadi menjelaskan mengenai COVID itu sendiri, kemudian 5M dan sebagainya, ataupun sebagai caretaker atau pemberi pelayanan. Misalnya gini, Ibu bayangkan ya, misalnya tetangga kita nih, ibunya misalnya kena COVID, punya anak SMA atau anak SMP atau bahkan SD. Ibunya mungkin harus isolasi mandiri demi menyelamatkan suami dan juga anak-anaknya supaya tidak terinfeksi. Lah, kita kadang-kadang pikir lah itu terus anaknya yang masakin siapa? Gitu Bu, itu anak nanti yang perhatiin itu siapa? Sekolah atau enggak? Nah, ini saya harap kepedulian kita bisa sama-sama terbangun di saat-saat seperti ini. Nah, Visa Galuh itu jadi setiap satu orang kader diharapkan untuk bisa memperhatikan satu orang, yaitu dirinya sendiri dulu, kemudian 3 orang yang ada di rumahnya. Ini maksudnya satu suami dan juga 2 anak atau lebih yang ada di rumahnya, dan juga 10 orang, jadi tetangga 5 kanan dan juga tetangga 5 kiri. Maksudnya ini untuk meningkatkan kepedulian saja, karena ini COVID ini
yang menghadapi kita sebagai semua. Ya Bu, itu kan tapi kader. Nah, kader di sini kalau tim penggerak PKK itu sedikit berbeda Bu. Kita menyebut kader itu sebagai istilah saja, tetapi sebetulnya di PKK itu siapa yang bisa berperan aktif sebagai PKK atau tidak itu tanpa batasan. Jadi mau terdaftar atau tidak terdaftar dalam tim penggerak PKK bisa, karena kader itu adalah sebutan kita untuk masyarakat. SMK PGRI 2 Ponorogo. Ini beda dari yang biasanya nih. Saya kalau ke sekolah biasa ketemu sama siswa. Tapi kalau kali ini saya hanya ketemu dengan gurunya karena semua sekolah kan dilakukan secara online. Jadi untuk pertama silaturahmi yang pasti, yang kedua hari ini kita membahas COVID-19 3M atau 5M yang biasanya kita sebutkan. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk sosialisasi mengenai Tisa Galuh, salah satu program dari tim Gerak PKK Provinsi Jawa Timur. Karena saya yakin keberadaan para bapak dan ibu guru ini sangatlah strategis untuk para remaja. Bukan hanya itu, saya juga membawa topik mengenai kesehatan secara general, terutama kesehatan remaja putri. Karena kita kemarin baru saja ada meeting strategis dengan Ibu Gubernur membahas mengenai AKI dan juga AKB, yang mana dapat disimpulkan bahwa dari remaja putri harus dapat diintervensi untuk memastikan pada saatnya mereka hamil tidak mengurangi resiko kehamilan yang beresiko tinggi, sehingga nantinya dalam jangka panjang juga mengurangi resiko anak lahir dengan stunting. Nah, melihat posisi para bapak dan ibu guru ini, setiap hari komunikasi dengan anak-anak, setiap hari mempunyai kesempatan emas dengan sosialisasi mengenai hal ini. Jadi saya sempatkan untuk kesini. Target provinsi untuk menekan angka stunting terutama untuk kalangan remaja seperti apa? Kalau stunting untuk anak-anak, kalau remaja untuk menurunkan angka anemia. Jadi remaja putri itu biasanya berawal dari anemia, kurang darah, karena biasanya masuk masa menstruasi, mereka akan ada beda-beda, tetapi kebanyakan ada yang mengalami anemia. Kemudian mengurangi resiko diet-diet yang tidak sehat. Tuh, terutama gencaran sosial media kan sekarang ini kayaknya yang putih, yang kurus, yang tinggi, yang langsing tuh kayaknya ya, padahal nggak semuanya seperti itu gitu. Jadi dietnya mudah-mudahan tetap gizi yang baik dan gizi yang seimbang sehingga kesehatan mereka terjaga sampai nanti. Kemudian untuk anak-anak stunting tentunya ingin menurunkan angka-angka stunting di Jawa Timur. Kita punya 13 kabupaten yang lokus stunting, sehingga ini bisa lulus lah dari banyaknya angka kuantitas anak-anak dengan stunting yang ada di Jawa Timur, karena ini akan mempengaruhi IPM kita di masa yang akan datang. Kualitas sumber daya manusia kita juga akan sangat berpengaruh. 13 itu diantaranya ada Madura, kemudian Pacitan, Trenggalek, Ponorogo. Ponorogo masuk di angka stunting. Masuk. Satu lagi relatif ya Bu, karena mengalami pandemi COVID-19 ini mungkin saja ada perubahan, karena perubahan skema dari atau sistematis dari kesehatan secara keseluruhan, karena pelayanan kesehatan dari mulai posyandu, puskesmas, rumah sakit dan seterusnya ini mengalami fokus yang berubah selama pandemi COVID-19, sehingga ini akan berpengaruh juga dengan angka-angka baik stunting, baik AKI dan AKB, apakah meningkat ataukah menurun bahkan. Dan satu lagi tadi sempat dikatakan bahwa ada dalam sosialisasi corona ya, terkait kepada anak-anak ada perbedaan di rumah dengan yang dilakukan di guru mungkin ya. Oh kepada iya, anak-anak. tadi saya membagikan sedikit cerita saya. Kadang kalau ibunya yang bilang, mamahnya yang bilang, itu anak-anak akan nganggep enteng, mungkin dikiranya kayak ngomel-ngomel aja gitu.
Tetapi jadi akhirnya saya menyarankan, Bu, tahu nggak seberapa penting posisi guru itu untuk anak-anak? Saya minta gurunya anak-anak saya untuk menjelaskan kembali mengenai corona dan juga 3M, 5M, jadi kebiasaan-kebiasaan pada saat COVID-19 ini. Dan saat itulah baru didengar. Padahal saya mungkin sudah ngomong 3 kali, tapi sekali guru ngomong baru itulah yang didengar. Jadi ini juga yang saya ingin manfaatkan, para bapak dan ibu guru ini pasti berbeda ketika beliau yang mengatakan dengan orang tuanya yang mengatakan.